Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini berkisah tentang rombongan seseorang yang berburu harta karun tua pekong. Konon di tempat itu terdapat batangan emas. Namun ketika para pemburu harta karun ini mendapatkan sebuah peti, dan ternyata setelah dibuka sangat mengejutkan. Kira-kira apa yang ada di dalam kotak itu? Simak cerita selengkapnya, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Berburu Harta Karun Tua Pekong, namun yang didapat tidak sesuai ekspektasi. Tua Pekong di kampung Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara itu menyimpan banyak misteri. Selain cerita horor, konon terdapat juga harta karun. Sore itu hujan gerimis. Saya melintas di depan rumah Windo. Saya melihat Uncup dan Denitan ada di tempat itu juga. Mereka semua kawan sepermainan saya sejak kecil. Win, lagi bicara apa? Kok seperti rahasia? Windo hanya membalas dengan senyum sambil mengisap rokoknya dalam-dalam. Belum sempat kaki ini melangkah pulang, Uncup menjelaskan, kita lagi merencanakan sesuatu. Kalau sudah beres, kamu kukabari. Saya terdiam sejenak karena hari sudah mulai senja. Saya bergegas pulang. Sembari melangkah, dalam hati saya bertanya-tanya, mereka lagi membicarakan apa? Esok hari sekitar pukul 20.00, ada yang mengetuk pintu rumah. Ada Uncup, Windo, dan Denitan berdiri di depan rumah. Kupersilahkan mereka duduk di bangku teras dengan penerangan lampu teplok seadanya. Kala itu tahun 80-an, aliran listrik belum masuk di kampung kami. Uncup langsung memulai pembicaraan. Kemarin sore kan aku janji. Setelah itu, Uncup dan Denitan menyampaikan maksudnya. Windo hanya diam dan duduk manis, tapi matanya berbinar-binar. Seperti lagi mengkalkulasi keuntungan yang besar. Jelasnya, Uncup dan Denitan mengajak saya untuk bergabung menggali harta karun di Tua Pekong tua yang sudah tidak terurus itu. Ada yang bilang bangunan tersebut sudah berumur hampir 100 tahun. Sudah tidak berfungsi sejak meletusnya perlawanan etnis Tionghoa yang disebut kelompok Samseng di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara pada 1926 terhadap kolonial Belanda. Perlawanan itu dipicu niat Belanda menguasai seluruh perdagangan minyak bumi di Sanga-Sanga. Saat itu terjadi pembakaran rumah etnis Tionghoa oleh kolonial Belanda. Sebagian ada yang melarikan diri ke hutan dan sebagian ditawan. Dan Tua Pekong satu-satunya tempat di kampung ini yang luput dari perhatian Belanda. Isu yang beredar mengatakan ada peninggalan harta karun emas batangan dan barang berharga lainnya yang ditanam di dalam Tua Pekong agar selamat dari perampasan. Oleh karena itu, Uncup dan Denitan mengajak saya untuk bergabung dalam misi yang saya sebut berbahaya ini. Tak terasa kami bercakap-cakap, sudah hampir pukul 10 malam. Saya menyarankan membatalkan rencana tersebut karena banyak kejadian menyeramkan di Tua Pekong itu. Namun, nampaknya niat mereka berburu harta karun sudah bulat. Terletak di kaki bukit yang landai, kira-kira 100 meter dari jalan kampung, menghadap ke arah Sungai Mahakam, Tua Pekong berdiri. Kondisinya menyeramkan, tidak terawat. Di sekitarnya banyak rumput ilalang dan tumbuhan liar lainnya. Kalau malam keadaannya gelap gulita, membuat suasana mistis makin menjadi-jadi. Hampir seluruh bangunan terbuat dari kayu dan besi. Hanya lantainya yang dilapisi semen, itu pun sudah banyak yang terkelupas. Di dalamnya ada beberapa meja kursi dan bangku yang tidak terawat. Semua bagian bawah perabot ini dipenuhi galagasi. Dindingnya lapuk dimakan usia. Di langit-langit bergelantungan kelelawar yang menebarkan aroma khas. Selain kelelawar, ada beberapa anjing gunung menempati bangunan ini.
Dahulu, tempat ini bebas ditempati siapa saja asalkan bisa merawatnya. Mungkin juga masyarakat setempat membiarkan pendatang baru untuk diuji nyalinya, seperti acara televisi yang dipandu almarhum Toro Margens. Menurut cerita yang saya ketahui, tidak ada yang bisa bertahan di sini lebih dari 1 bulan karena gangguan makhluk gaib. Baik mereka yang hanya ingin tinggal sejenak atau memang berburu harta karun. Teror makhluk gaib ini bisa terjadi kapan saja, tidak pilih-pilih waktu, selalu bergentayangan. Penampakannya dihadiahkan bagi orang-orang penakut, tapi tidak untuk kami, kata Uncup, Windo dan Denitan seraya meyakinkan agar saya ikut berburu harta karun. Terakhir, sekitar tahun 70-an, ada sepasang suami istri dari pulau seberang yang tinggal di Toa Pekong dan bisa bertahan hampir 3 bulan. Luar biasa. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya mereka tumbang juga. Ceritanya begini. Saat tengah malam, ada 3 orang ahli mesin sedang bekerja memperbaiki mesin kapal di pelabuhan kecil di tepian Sungai Mahakam. Posisi pelabuhan tidak jauh dari Toa Pekong. Setelah selesai, mereka pulang jalan kaki. Beberapa menit kemudian, ada jeritan panjang dari arah Toa Pekong. Mendengar jeritan tadi, mereka saling pandang dengan jantung berdebar. Mereka sepakat untuk mendatangi asal suara tadi. Setelah sampai di atas, dengan penerangan lampu senter masing-masing, mereka melihat laki-laki parubaya duduk di atas bangku panjang, terkulai lemas bersandar dinding. Jari tangannya memegang sebatang rokok yang masih mengepulkan asap. Anehnya, asap rokok kretek yang masih menyala itu menebarkan aroma dupa hio yang menyengat. Di ruang dalam, ada seorang wanita duduk di pojokan dengan mendekap kedua lututnya, terlihat sangat ketakutan. Sesekali dia meracau seperti orang kesurupan. "Tidak, bukan saya, bukan saya." Kalimat itu diulangnya berkali-kali. Karena khawatir terjadi apa-apa, suami istri ini langsung dipindahkan ke rumah penduduk. Esok harinya, wanita itu bercerita dengan terbata-bata. Saat itu dia sedang jalan menuju teras untuk memanggil suaminya. Namun, dia mendapati suaminya duduk bersanding dengan orang berjubah labu atau baju tradisional China, memegang segenggam dupa hio dan tanpa kepala. Yang mengejutkan lagi, asap hio juga keluar dari lubang lehernya. Terlihat dengan jelas suaminya tidak berdaya. Setelah itu, dia menjerit dan lari ke dalam bangunan. Celakanya, dia melihat kepala manusia di sudut ruang yang lalu mengikutinya dengan cara menggelinding begitu saja. Kepala tersebut menyeringai dan bertanya dengan lengkingan tinggi, "Siapa yang menggali?" Setelah itu, dia tidak sadarkan diri. Pasangan suami dan istri ini tidak pernah punya niat mencari harta karun, namun tetap saja dihantui penunggu Toa Pekong tua itu. Kejadian ini sudah berlalu hampir 10 tahun. Suatu malam, rumah saya dikunjungi laki-laki yang tidak dikenal. Perawakannya sedang, kulitnya putih, dan matanya sipit seperti keturunan Tionghoa. Dia memberikan lipatan kertas dalam amplop merah beraroma dupa hio. Dia menyuruh saya memberikan amplop kepada Denitan. Setelah itu dia pamit. Esok harinya, saya langsung menghubungi Denitan, Uncup, dan Windo. Denitan membuka amplop merah yang bertuliskan aksara Hansi. Setelah dibaca, karena hanya dia yang bisa membaca huruf Hansi, Denitan tersenyum. Dia menjelaskan bahwa benar di Toa Pekong tua itu ada harta karun yang dipendam, berikut titik-titik lantai yang perlu digali. Saya membatin, kenapa peta harta karun itu dititipkan kepada saya, dan siapa orang itu? Mencoba meyakinkan diri, saya memutuskan ikut menggali harta karun tak bertuan ini. Hari penggalian sudah kami sepakati. Untuk menghindari kegaduhan, sekitar pukul 23.00,
Kami akan bergerak menuju lokasi dengan peralatan seadanya. Uncup dan Windo membawa cangkul dan linggis, Denitan memegang peta dan senter. Saya kebagian menyiapkan tas kulit ukuran sedang untuk memuat hasil galian dan senter siap di tangan. Lolongan anjing gunung yang menyayat gelapnya malam seperti mengucapkan selamat datang pada kami. Sampai di gapura kayu yang berlumut, aroma dupa hijau sudah tercium kuat. Padahal jarak Toa Pekong masih 50 meter. Kami saling pandang. Windo yang biasanya tersenyum simpul, terlihat keningnya mengkerut. Seperti menghitung ulang untung rugi misi ini, seraya menghisap rokok dalam-dalam. Kami berempat terus merangsek dan pantang mundur. Kami bukan penakut. Keuntungan sudah di depan mata. Setelah memasuki area Toa Pekong yang tercium kuat bukan dupa hijau, tapi berganti bau kotoran kelelawar. Uncup yang paling berani masuk ke teras bangunan untuk membuka pintu utama. Dikuntit Denitan sambil menyorotkan senternya ke arah dalam. Tiba-tiba terdengar suara gaduh, suara decitan ratusan tikus dan kepakan sayap kelelawar yang berhamburan keluar melalui pintu yang telah terbuka. Pipi kiri Uncup banyak mengeluarkan darah akibat terjangan ratusan kelelawar. Denitan lebih runyam lagi. Kedua kakinya digigit beberapa ekor tikus. Dia kesakitan, kakinya menjadi kram. Mungkin efek bakteri dari lendir tikus masuk melalui luka. Konyolnya, peta harta karun di tangan Denitan terjatuh di atas gerombolan tikus. Lalu tercabik-cabik digigit hewan pengerat ini yang menghilang di kegelapan sudut hutan. Satu-satunya petunjuk lenyap, saya membatin, apakah penggalian harta karun bisa dilanjutkan tanpa peta? Ruang dalam Toa Pekong kembali senyap, kami membisu. Saya menyorotkan lampu senter ke arah dalam. Kami berempat masuk berbarengan. Di dalam, baunya campur aduk, bau kotoran kelelawar, kencing tikus, dan bau dupa hijau, diikuti asap tipis yang mengambang di atas ruang bangunan ini. Suasana saat itu sangat mencekam. Keberanian saya mulai luntur, saya memegang tangan Windo untuk memastikan linggis tetap di tangannya. Tapi tangan Windo anyep dan berkeringat. Ternyata ketegangan juga dialami Windo. Tanpa buang waktu, Denitan menyorotkan senternya ke titik yang harus digali, karena dia sudah menghafal petanya. Uncup dan Windo langsung bekerja. Semen di lantai sudah banyak terkelupas, bahkan bongkahan semennya sangat mudah digeser dengan linggis, seperti sudah pernah dibongkar sebelumnya. Setelah Uncup sampai di kedalaman 20 cm, mata cangkulnya terbentur benda keras. Dengan cekatan, Windo membantu dengan lingkisnya. Ternyata benda itu peti harta karun. Peti harta karun itu berukuran 40 x 50 cm, tinggi 40 cm, dengan tutup atasnya sedikit melengkung dan masih tergembok rapi. Denitan memberi isyarat dengan wajah semringah bahwa benda ini sesuai dengan petunjuk di peta yang dibacanya. Kami berempat saling pandang dengan mata berbinar. Ternyata semudah ini mendapatkannya. Tidak sampai sepersekian detik, ada suara bangku digeret. Denitan menyorotkan senternya ke arah suara tadi. Saya juga ikut memperjelas dengan lampu senter yang saya pegang. Ada sosok di sudut ruangan, terlihat dengan jelas tangannya memegang segenggam dupa hijau yang menyala. Dia duduk di kursi panjang dan tanpa kepala. Di lubang lehernya mengeluarkan asap tipis menjalar dan mengambang di bawah langit-langit bangunan. Saya teringat dengan cerita suami istri yang pernah melihat makhluk penunggu harta karun ini. Ternyata dia sudah di hadapan saya. Sekujur badan saya gemetar, badan ini terasa melayang saking takutnya. Karena samar-samar saya mengenal orang ini. Uncup dan Windo dengan cangkul dan linggis di tangan mengamankan peti tersebut. Dengan mental baja,
Denitan mendekati makhluk tersebut sambil berbicara lirih dengan bahasa yang kami tidak mengerti. Setelah itu, makhluk gaib tersebut menghilang. Yang tertinggal hanya dupa hio yang berserakan di lantai dengan keadaan menyala. Kuakui, sahabat saya ini orang-orang pemberani. Denitan memberi isyarat untuk segera membongkar peti tersebut dan menyudahi misi ini, dan segera angkat kaki. Window bergerak cepat membuka dengan linggisnya. Krak! Peti harta karun terbuka karena sungkitan linggis window. Apalacur, isinya bukan emas batangan, tapi kepala manusia yang menyeringai, dan saya mengenalnya. Orang ini yang menitipkan amplop berisi peta harta karun. Tanpa diberi aba-aba, kami berempat lari berhamburan keluar bangunan tua pekong untuk menyelamatkan diri. Saya dan Denitan tertinggal di belakang. Tas kulit yang saya bawa menjadi sangat berat, seperti ada isinya. Mungkin ini penyebab lari saya tidak sekencang Uncup dan Window. Tanpa pikir panjang, saya buang tas di pelataran. Tapi, kejadian selanjutnya membuat saya terperanjat. Dari dalam tas, kepala manusia menggelinding dan terus menggelinding melampaui saya dan Denitan dan menghadang kami di tengah gapura kayu. Saya berhenti berlari, tapi tidak Denitan. Sambil menyorotkan senternya, dia melangkah terus menuju gapura. Saya lihat dia seperti berbicara pada potongan kepala itu. Tidak berapa lama, kepala tersebut menggelinding ke sudut hutan dan lenyap. Waktu sudah mendekati fajar, kami berkumpul di pelabuhan kecil di tepian Sungai Mahakam. Kami bersepakat untuk menghindari kegaduhan dengan tidak menceritakan pengalaman mencari harta karun ini kepada keluarga dan penduduk setempat, kecuali untuk Anda, pecinta kisah misteri. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.